Film diawali dengan seorang lelaki yang bernama Qasim. Ia mendapat jackpot dengan menemukan sebuah batu permata. Karena batu itu, kini kehidupan Qasim menjadi bergelimang harta. Di tempat lain, seorang dukun yang bernama Dorman sedang mencari sesuatu di tengah hutan. Setelah ditemukan, rupanya ia mencari sebuah kuburan yang bertuliskan nama orang Belanda. Singkatnya, Dorman membawa tengkorak dari kuburan itu ke rumahnya. Lalu, ia melakukan sebuah ritual untuk meminta kekayaan. Si Dorman ini dimintai syarat dengan memberikan kehidupan kepada makhluk yang ia puja. Keesokan harinya, warga desa diingatkan untuk tidak keluar rumah nanti malam, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil, karena nanti malam akan ada gerhana bulan. Sementara itu, istri Qasim yang bernama Laras sedang memeriksakan kandungannya yang sedang hamil besar. Di sisi lain, Qasim dan anak buahnya mengancam seorang penghutang untuk segera membayar hutangnya. Hari pun mulai sore. Saat Laras sedang dalam perjalanan pulang, ia dikagetkan oleh seekor anjing yang berusaha mengejarnya. Laras terus berlari ke dalam hutan hingga waktu maghrib tiba. Rupanya hal ini adalah ulah Dorman. Laras yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba ia terbangun di tengah kuburan si Belanda. Sementara itu, Qasim dan para warga berpencar mencari Laras. Laras yang masuk ke dalam dunia lain, ia dihampiri oleh seorang kakek-kakek. Lalu Laras pun ditemukan dengan kondisi kandungannya yang menonjol ke belakang punggung. Kemudian Laras dibawa pulang. Maatik selaku dukun bayi mencoba memperbaiki posisi kandungannya. Sementara Qasim ia mewanti-wanti para warga untuk tutup mulut dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Sekarang Laras akan melahirkan. Setelah melalui prosesnya, bayi Laras lahir dengan kondisi si bayi masih terbungkus ketuban. Maatik pun menyuruh asistennya yang bernama Hetty untuk membawa si bayi ke belakang. Di saat bersamaan, Dorman telah selesai melakukan sebuah ritual. Lalu ketika Hetty kembali untuk mengecek si bayi, bayinya tidak ada di dalam keranjang. Si bayi terdengar sedang menangis di dalam sebuah ruangan. Ketika Hetty mengeceknya, Hetty dikagetkan dengan si bayi yang berkepala kakek-kakek. Qasim pun mengecek kegaduhan di dapur. Alangkah terkejutnya ia melihat Hetty berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Kemudian Qasim menyuruh Maatik untuk mengurusi Hetty dan menyuruhnya agar tutup mulut. Samar-samar terdengar tangisan bayi. Qasim langsung pergi ke arah suara itu dan ia menemukan bayinya di tengah semak-semak. Dikarenakan bayinya laki-laki, Qasim menamai anak ini dengan Hadi yang dipanggil Didi. Singkatnya, 7 tahun berlalu. Qasim mengadakan hajatan hitanan untuk Didi dan pada waktu itu bertepatan sedang tahun politik. Qasim kedatangan tamu yang merupakan pesaingnya dalam mencalonkan diri menjadi seorang kades dan pasangannya itu bernama Soleh. Di sisi lain, Didi ditandu untuk melihat acara hiburan hajatannya yaitu debus. Dorman yang melihat Didi ada di sana, ia membaca jampe-jampe yang membuat Didi mengganggu para pelaku debus yang akhirnya membuat mereka terluka. Saat disunat pun pisau yang digunakan untuk menyunat malah bengkok dan tidak mempan. Lalu terdengar suara azan. Tiba-tiba Didi merasa kepanasan dan ia lari ke kamarnya. Qasim memarahi si mantri yang berpendapat kalau menurutnya mungkin Didi kerasukan. Karena hal ini, Maatik menghampiri Qasim dan mengungkit masa lalu Didi. Qasim pun memberi Maatik uang agar tidak banyak bicara. Kemudian Qasim dan Laras menenangkan Didi yang kelabakan di kamar. Scene beralih ke tempat pencucian foto. Kang Poto dibuat kaget dengan hasil jepretannya. Selain itu, ia mendapat teror dari anak-anak berkepala tua. Qasim yang sedang tertidur pulas, ia dikagetkan oleh suara jendela. Dan Kang Poto, ia mati tertabrak mobil saat mencoba untuk lari. Qasim melihat Didi tidak ada di kamar. Saat Qasim sedang menengok ke arah lain, tiba-tiba Didi sudah ada di atas ranjang. Keesokan harinya, Didi dijahili oleh teman-temannya. Rini selaku sahabat Didi melerai tindakan mereka. Tapi mereka malah mendorong Rini hingga jatuh ke sungai. Lalu Didi menolong Rini yang hampir hanyut. Dan di tempat lain, Dorman mendapat info dari beberapa warga kalau Pak Kades Soleh telah menutup tempat pesugihan. Sementara itu, Soleh dan Pak Ustadz sedang membahas perbuatan Dorman. Kemudian Rini dan Didi pulang dengan kondisi basah kuyup. Mereka pun makan siang bersama di rumah Soleh. Ketika Didi disuruh untuk membaca doa, Didi tidak bisa dan ia malah pergi. Di tengah perjalanan pulang, Didi melihat temannya yang tadi sedang berjalan sendirian. Didi usil dengan mendorongnya ke sungai. Temannya itu pun mengejar Didi yang bersembunyi di pabrik bata.
Setelah dicari-cari, Ahmad dikagetkan oleh Didi yang berwujud kakek-kakek. Ahmad pun lari terbirit-birit, dan di saat bersamaan, kuda delman milik Pak Kosim mengamuk dan mencelakai Ahmad. Lalu Didi pulang ke rumahnya. Bu Yuni dan Putih pun datang bertamu untuk mengembalikan pakaian Didi. Rini pergi ke belakang mencari Didi. Tiba-tiba Didi muncul yang entah dari mana. Bu Yuni datang ke sini bermaksud untuk mengajak Laras pergi ke pengajian bersamanya. Laras mengaku kalau ia tidak bisa mengaji. Justru dengan pergi ke pengajian, Laras bisa belajar mengaji bersamanya. Setelah Laras selesai mengganti pakaian, Kosim datang sambil ngedumel karena kudanya mencelakai si Ahmad. Laras bersedia untuk mengantarkan uang ganti rugi kepada kedua orang tua Ahmad. Kosim yang menganggap Yuni adalah saingan politiknya, ia berasumsi kalau kondisi ini akan dijadikan senjata oleh suami Yuni. Namun Yuni membantah kalau suaminya tidak akan mungkin melakukan hal itu. Singkatnya, Laras dan Yuni pun menjenguk Ahmad. Si Ahmad yang sedang tertidur selalu mengigau memanggil nama Didi. Di tempat lain, Kosim menemukan kambingnya tewas dengan kondisi otaknya yang berceceran. Malam harinya, Laras menanyakan soal Ahmad kepada Didi. Kosim dan Laras malah bertengkar soal apa yang menimpa Ahmad, dan Ahmad mengatakan kalau Didi berubah menjadi setan. Lalu anak buah Kosim datang memberikan info kalau warga di dua dusun hampir semuanya menyatakan kesediaan mendukung Kosim. Tapi ada satu dusun yang susah dirangkul karena mereka pendukung soleh sejak dulu. Kosim pun menyuruh bawahannya agar menyebarkan bingkisan dan uang ke daerah itu. Tiba-tiba Dorman datang dan mengatakan kalau ia bersedia membantu Kosim memenangkan pemilihan ini. Rupanya praktek perdukunan Dorman sudah mulai terusik oleh Soleh, sehingga ia menawarkan jasa kepada Kosim untuk membuat Soleh menderita. Namun Kosim menolak tawaran Dorman karena ia punya cara sendiri untuk menang. Secara bersamaan datang si mantri membawa berita kalau apa yang terjadi pada Ahmad karena gara-gara Didi. Selain itu Ahmad juga melihat Didi menjadi setan. Kosim yang tidak terima dengan apa yang disampaikan si mantri, ia memarahi si mantri dan menyuruhnya untuk pergi. Di sisi lain, Laras mencoba membaca sebuah doa untuk Didi yang diberikan oleh Yuni. Tapi Laras mengurungkan niatnya setelah Didi memperlihatkan gambar keluarga mereka kepada Laras. Laras merasa bersalah karena telah berpikir buruk kepada Didi. Setelah ia merasa lega, Laras memberitahukan suaminya kalau ia sedang hamil lagi. Dan Kosim nampak bahagia mengetahuinya. Lalu dalam perjalanan pulang, si mantri diteror oleh Didi. Kemudian ia dibunuh olehnya. Kosim yang menaruh curiga kepada Didi, ia selalu memantau Didi. Akan tetapi hatinya selalu luluh ketika melihat putranya itu. Keesokan harinya, Kosim dan Soleh pawai keliling desa, sementara istri mereka mengikuti pengajian bersama. Dorman mencuri-curi kesempatan untuk menaruh sesuatu di makanan yang akan diberikan kepada Soleh. Rini pun menanyakan tentang adik Didi yang Didi harapkan. Didi menjawab kalau ia tidak ingin punya adik. Kemudian Didi pulang ke rumah. Didi memperlihatkan gestur marah kepada ibunya. Malam harinya, setelah pertemuan dengan warga, banyak orang yang mengirim makanan ke rumah Soleh. Ketika Pak Ustadz dan keluarga Soleh akan makan bersama, tiba-tiba Pak Ustadz melihat sesuatu yang tidak kasat mata di salah satu makanannya. Setelah Pak Ustadz membacakan doa, muncul kelabang di makanannya, dan guna-guna ini berimbas kepada si pengirim, yaitu si Dorman. Pak Ustadz mewanti-wanti Soleh agar berhati-hati lagi, karena semakin dekat hari pemilihan akan semakin banyak orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Yuni sempat berpikir apa mungkin ini adalah ulah lawan politik mereka, namun Soleh membantah. Saat larut malam, Dorman berniat mencelakai Soleh. Rini yang terbangun dari tidurnya, ia melihat ada Didi di rumahnya. Angin pun berhembus kencang dan Didi berubah menjadi tua. Untungnya Rini bisa menyadarkan Didi, lalu Didi pun pergi. Sementara itu Laras yang akan sholat mengajak suaminya untuk mengerjakan sholat bersama. Namun Kosim tidak mau. Di sisi lain Dorman marah-marah karena rencana busuknya gagal. Pagi pun terang, Rini menceritakan apa yang ia lihat semalam. Menurut Pak Ustadz, itu adalah Arbet Dominic, seorang keturunan Portugis yang kaya, tapi ia menyalahgunakan kekayaannya itu dengan menindas warga di desa ini. Dan ia memperkosa gadis-gadis desa.
Selain itu, dia suka memakan otak monyet. Hingga suatu hari warga desa berontak dan mengadili Dominic dengan hukuman terberat sesuai dengan dosa yang telah dia perbuat. Hanya ada satu orang di desa ini yang bisa memanggil arwah si Dominic dan menggunakan media pelantara tubuh Didi, yaitu si Dorman. Kabarnya kalau si Dorman adalah salah satu keturunan haram dari Dominic. Sebenarnya Pak Ustadz dan Dorman dulunya satu perguruan, tapi Dorman salah jalan dan malah menjadi dukun. Lalu Shin beralih ke rumah Qasim. Dia bertanya kepada anak buahnya ada peristiwa apa semalam. Mereka rasa tidak ada, tetapi mereka mempunyai info kalau Ma Atik bisa meyakinkan warga dusun untuk memilih Qasim. Tapi para warga meminta sejumlah uang. Qasim menyetujuinya dan menyuruh untuk membagikan uang itu. Di sisi lain, Didi memeluk ibunya dan ia bilang kalau ada sesuatu yang tidak suka dengan kehamilan si ibu, tapi Didi tidak memberitahukannya. Saat Didi sedang bermain sepeda, ia terjatuh ke dalam sumur. Laras yang mengetahuinya, ia mencoba menolong, akan tetapi Didi berubah dan malah menarik si ibu ke dalam sumur. Laras berteriak meminta tolong dan ia mencoba untuk tetap tenang sambil membaca doa. Didi yang mendengarnya, ia berteriak dan Qasim pun datang menghampiri Didi, tapi Didi lari. Setelah melihat ke dalam sumur, Qasim kaget kalau istrinya ada di bawah sana. Singkatnya, Laras sudah diselamatkan. Ketika Laras tersadar, ia memberitahukan Qasim kalau Didilah yang membuatnya terjatuh ke dalam sumur. Dan ia yakin ada seseorang yang mau jahat kepada keluarganya lewat Didi. Beralih ke tempat lain, Aris anak buahnya Qasim memberikan uang tadi kepada Ma Atik. Rupanya ini hanya akal-akalan Ma Atik untuk memeras Qasim. Ma Atik pun disuruh ke rumah karena Laras jatuh ke sumur. Ma Atik tahu kalau ini adalah ulah Didi. Malam harinya, saat Aris dan Ma Atik dalam perjalanan ke rumah Qasim, mereka diteror oleh Didi. Di sini Aris mati oleh Didi. Sementara itu, Qasim menyuruh anak buahnya untuk mencari Didi. Di sisi lain, Ma Atik berteriak meminta tolong tapi tidak ada orang yang mau keluar dari rumah. Lalu Ma Atik bersembunyi di dalam toilet umum hingga akhirnya ia pun mati secara mengenaskan. Di tempat lain, Dorman kembali mencoba mencelakai Soleh. Pada waktu itu, Soleh akan menjemput istrinya yang ada di rumah Qasim dan ia menyuruh Rini untuk menunggu di rumah. Baru saja beberapa langkah Soleh melangkahkan kakinya, Soleh dikejutkan dengan Didi yang berlumuran darah berdiri di depan rumahnya. Rini mencoba memperingatkan ayahnya kalau itu bukan Didi. Lalu Didi berubah dan berusaha membunuh Soleh. Setelah membaca doa, Rini bisa keluar rumah untuk menolong ayahnya. Di tempat lain, Pak Ustadz menemui Dorman. Pak Ustadz menyuruh Dorman untuk menghentikan kegilaannya. Lalu mereka berdua berkelahi dan Dorman malah melarikan diri. Setelah Didi tak sadarkan diri, Soleh membawanya pulang ke rumah Didi. Kemudian Pak Ustadz menyusul mereka. Pak Ustadz langsung meruqyah Didi. Didi pun bereaksi dan si iblis menunjukkan dirinya. Entah kenapa si iblis meminta Qasim untuk melunasi janji yang entah apa. Lalu si iblis itu mencoba melukai Pak Ustadz. Laras mencoba menolongnya dengan membaca doa yang diajarkan oleh Yuni. Kemudian Pak Ustadz menyelesaikan meruqyah Didi. Hingga akhirnya Didi terbebas dari jeratan si iblis. Di tempat lain, Dorman dikejar-kejar oleh si iblis yang menyerupai Dominic dan ia ditelan oleh makamnya. Setelah itu, Qasim meminta maaf dan berterima kasih kepada Soleh serta Pak Ustadz karena telah membantu keluarganya. Sekarang Qasim akan bertobat dan meminta Pak Ustadz untuk membimbingnya. Singkatnya, Qasim terpilih menjadi kepala desa, tapi ia menyerahkan jabatannya kepada Soleh. Selain itu, Qasim juga menyerahkan sebagian tanahnya untuk digunakan membangun fasilitas desa sesuai dengan apa yang Soleh programkan untuk desa ini. Kini Didi telah dihitan. Singkatnya, Laras sedang lahiran anak keduanya. Setelah bayi itu keluar, Laras berubah dan membunuh ibu bidan. Entah ada perjanjian apa Qasim dengan si iblis yang kini si iblis kembali menagih janji untuk mengambil salah satu anak dari mereka. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.